selalu sehat. Sudah mandi belum? Sudah makan yang banyak? Asik, adik-adik sudah siap ya dengarkan cerita dari Kak Indah. Hari ini kita memasuki minggu biasa ke-33. Masih di tempat yang sama, di Gereja Santo Matius Penginjil Paroki Bintaro. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita harus apa? Ya, betul. Kita harus berdoa lebih dulu. Siapkan hati, lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan kepada kami semua. Kami sehat, kami bahagia bersama keluarga. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, bukalah hati kami agar kami memahami apa yang Engkau kehendaki untuk hidup kami. Berkati kami Tuhan, berkati seluruh keluarga kami, berkati sesama kami, dan semua saudara di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bacaan minggu ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Tuan pun berkata, "Kuberikan engkau 5 talenta, dan kau 2 talenta, dan engkau 1 talenta. Pergilah tuannya itu, dan hamba yang menerima 5 talenta segera pergi dan menjalankan uang itu, lalu peroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun melakukan hal yang sama dan berlaba 2 talenta. Bagaimana dengan hamba yang menerima 1 talenta? Hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang ke dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Setelah tuan dari hamba-hamba itu pulang, ia mengadakan perhitungan kepada mereka. Hamba yang mendapat 5 talenta pun berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihatlah, aku telah beroleh 5 talenta." Tuan itu pun berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Hamba yang mendapat 2 talenta pun mengatakan hal yang sama. "Tuan, 2 talenta yang sudah Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Nah, kemudian hamba yang menerima 1 talenta, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Tuan pun kata, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas.
Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga, yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, itu tadi cerita dari bacaan hari ini tentang talenta. Siapa yang tahu talenta itu apa? Ya, talenta adalah pemberian Tuhan pada kita yang bisa berupa kebijaksanaan, kepandaian, keterampilan, dan semua saja yang Tuhan berikan untuk kita. Tuhan menghendaki talenta yang sudah Tuhan berikan, kita kembangkan dan semua untuk kerajaan surga. Misalnya, kita diberikan Tuhan talenta berupa kepandaian. Tetapi kepandaian itu tidak diasah, tidak pernah belajar, tidak mau membaca buku. Nah, talenta yang Tuhan berikan hanya ada di dalam dan tidak berkembang. Seperti hamba yang diberikan 1 talenta, malas dan malah menyalahkan Tuhan, menyalahkan guru, orang tua, bahkan menyalahkan diri sendiri. Aku tidak pandai, gurunya mengajarnya gak benar. Ayah ibu sih gak ngajarin aku. Padahal dirinya sendiri yang tidak mau belajar, malas membaca, ya kan? Nah, contoh lagi. Saat kita ditunjuk menjadi ketua kelas, ketua kelompok atau ketua regu, kita gak mau dengan alasan kita tidak bisa memimpin, tidak pandai, tidak mau karena menambah tugas dan pekerjaan kita. Padahal guru yang menunjuk kita melihat kita punya kemampuan memimpin. Akhirnya talenta kepemimpinan, kebijaksanaan yang Tuhan berikan dipendam, tidak dikembangkan. Contoh sederhana lain, misalnya di rumah kita memiliki hewan piaraan atau tanaman. Kita punya kemampuan mencintai makhluk ciptaan Tuhan dengan cara merawat dan memelihara mereka dengan baik. Tetapi rasa malas untuk memberikan makanan hewan piaraan atau menyiram tanaman membuat kita memendam talenta mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Buang jauh-jauh rasa malas gitu. Itulah yang membuat kita seperti hamba yang mendapatkan 1 talenta, memendam dan tidak mengembangkan talentanya. Nah, semua yang kita lakukan dengan talenta yang Tuhan berikan dipakai untuk melayani, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kesenangan sendiri. Bukan untuk memegahkan diri, aku hebat, bukan. Tetapi semua kita pakai untuk kerajaan surga. Dengan cara kita pergunakan talenta itu untuk melayani sesama dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan diharapkan seperti hamba yang mendapatkan 5 talenta dan 2 talenta. Mengembangkan talenta yang Tuhan berikan agar menghasilkan buah yang banyak dengan cara apa tadi? Melayani, bukan memendamnya. Tapi ingat, jangan sombong, tetap rendah hati dan lakukan semua yang terbaik untuk kemuliaan
Tuhan. Nah, saatnya kita bernyanyi. Yuk adik-adik, kita siap ya. Kita nyanyi sama-sama. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Oke, kita nyanyi sama-sama. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke adik-adik, saatnya kita berpisah. Ketemu lagi minggu depan dengan bacaan yang berbeda. Harus tetap jaga kesehatan. Dan ingat tadi ya, kembangkan talenta untuk kerajaan surga dengan cara melayani sesama, melayani semua yang ada di sekitar kita, juga semua makhluk ciptaan Tuhan. Siap adik-adik? Tetap harus semangat ya. Tuhan memberkati. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Bye-bye, Tuhan memberkati. Adik-adik tersayang, jangan lupa saksikan Bina Iman Anak di channel YouTube Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng. tiktok. Ditunggu ya. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta